Oke, bagaimana kita supaya lebih produktif lagi untuk menjalankan aktivitas kita, maupun supaya kita tetap bangkit walaupun rasa malas menyerang pada tubuh kita. Nah, kali ini aku mau bagi tips bagaimana kita bisa lebih produktif lagi untuk menjalankan aktivitas kalian sehari-hari maupun untuk kerja maupun dan lain-lain. Oke, simak lebih baik lagi. Oke, tips yang pertama, kita perlu punya tujuan. Nah, tips pertama, kita harus punya tujuan. Nah, tujuan itu apa? Nah, ini daftarnya. Nah, tujuan itu kita mulai dari A dulu. A itu adalah bisa menggunakan tujuan kita selanjutnya. Ibarat kita bisa menggunakan tujuan itu buat kita apa, misalnya kita buat kerja atau buat lain-lain gitu. Nah, yang B, melakukan pola catatan penting. Nah, ini lebih penting lagi. Ketika kita punya tujuan, kita harus punya catatan penting. Catatan kita harus bagaimana lagi nanti, dan catatan daftar kita buat membuat sebuah kerangka atau mungkin itu. Oke. Yang ke C yaitu melakukan pikiran yang kreatif. Nah, ya, pikiran kreatif ini ibarat kita membuat suatu tujuan lebih kreatif lagi, membangun suatu pola atau proses atau semacam barang untuk membuat kita kreatif lagi atau pola dalam diri kita ini. Oke. Nah, next kita tips yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah keahlian. Nah, yang dua ini adalah keahlian. Apa itu keahlian ya? Apa itu keahlian ya? Keahlian itu adalah keahlian kita pada bidang tertentu. Misal kita bisa ahli di bidang ekonomi, musik, terus bidang arsitektur, bangunan dan lain-lain ya sebagainya itu. Dan ini yang diperlukan ketika kita di nomor 2 itu keahlian. Yang ke A dulu. A itu adalah menguasai bidang yang kita sukai. Nah, seperti yang udah bilang aku tadi, yang pertama adalah kita harus suka dulu pada keahlian kita, lalu kita kembangkan dan kita akan menemukan keahlian kita di situ. Oke. Yang ke B yaitu adalah setidaknya punya keahlian di bidang tersebut. Nah, seperti yang udah bilang tadi, yaitu melakukan setidaknya punya keahlian dalam salah satu keahlian yang kita sukai tadi. Semisal kita punya 3, nah kita perlu punya satu dalam keahlian kita tersebut. Nah, yang ke C yaitu menerapkan pola kreatif. Nah, setelah kita bisa di keahlian tersebut, kita mulailah menerapkan pola kreatif kita dalam keahlian kita atau bidang kita tersebut. Misal kita membuat ini dan lain. Oke. Next kita ke tips ketiga. Nah, terus ketiga kita adalah memulai atau mempersiapkan itu supaya kita lebih produktif lagi. Nah, semisal kita memulai untuk membuat catatan dulu, atau kita memikirkan bagaimana ini akan. Nah, ini dia tipsnya, simak lebih baik lagi. Ini yang A adalah mulai mencari referensi. Nah, ini sebisa kita mencari referensi, bisa ke orang lain atau kita keluar rumah mencari referensi. Misal kita pencinta alam ya, kita bisa mencari referensi kita di pencinta alam. Kalau kita suka mendaki, kita bisa referensi di gunung-gunung tersebut, atau kita kesinian berarti kita bisa di bidang seni tersebut dan lain-lain dan sebagainya. Oke, itu. Yang kedua adalah memulai dengan tekad dan niat. Nah, ini lebih penting lagi. Kalau tidak ada niat dan tekad, bagaimana kita bisa memulai? Nah, itu lebih penting lagi supaya kita lebih semangat lagi dan tidak malas. Oke. Yang ketiga yaitu adalah kemampuan dan keahlian. Seperti ada tips yang kedua tadi, yaitu keahlian. Kalau kita bisa mampu, kita bisa akan memulai. Oke, next kita ke tips keempat. Oke. Nah, tips keempat ini adalah konten. Kenapa saya bilang konten? Karena konten ini adalah
cara sarana lebih produktif lagi supaya kita lebih produktif. Misal kita membuat konten di TikTok, YouTube, atau dan sebagainya di Instagram sebaran lah, kita buat ibarat kita membuat konten, yaitu cari konten yang akan dibuat. Misal kita akan membuat konten kita mendaki, kita cara belajar efektif, kita mau lakukan suatu itu. Yang pertama itu kita membuat konten yang lebih varian. Oke, kita lanjutkan ke tips yang B, yaitu tips B adalah kita membuat konten itu misal di konten TikTok, YouTube, dan lain-lain sudah saya jelaskan pertama tadi ya. Oke. Yang ke C yaitu kita cari konten yang menarik. Yang ketiga yaitu kita cari konten yang lebih menarik lagi supaya kita lebih cari suasana atau konten yang kita ingin nanti supaya bisa lebih baik lagi. Oke. Dan jangan lupa sesuaikan dengan kemampuan kalian. Oke. Sip. Untuk yang keempat, boleh mengedit atau mengedit sesuai kemampuan kalian. Misal kita mengedit di CapCut atau dan lebih, dan editlah semenarik mungkin. Oke.